adab ya. Pakai sarung lebih afdal. Coba antum cari yang pakai celana jingkrang, ini saya tantang. Ya, nggak melarang, tapi saya menantang. Cari satu hadis saja baginda Rasulullah pakai celana dan jingkrang. Kalau ente benar ikut sunnah, nggak ketemu. Maka jangan berbangga dengan celana itu. Sama yang pakai sarung nggak boleh belagu juga. Udah seneng aja yang pakai sarung. Enggak juga. Nabi itu sering karena sholatnya panjang, sering benerin sarung lagi sholat. Benerin sarung lagi sholat. Berarti Nabi pakai, maka disebut dalam salah satu nama Nabi SAW, sahibul izar, sahib yang punya izar, sarung. Sunnah pakai sarung, Pak. Jadi yang pakai sarung niatkan ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa saya malam ini pakai gamis? Ya adanya ini. Ini pakaian Arab sekarang. Arab dulu pakaiannya 2 potong, atas dan bawah. Atasnya kemeja, bawahnya sarung. Lalu baru jubah luar. Tahu jubah luar? Seperti Habib Umar. Habibna Umar itu seperti itu. Habib-habib dari Yaman biasanya begitu. Kok jadi ngomongin sarung ya? Karena ada kaitannya dengan kolbu. Ini yang ringan-ringan saya bicara ya. Karena kata kawan ada yang bisik-bisik di kolbunya, Buya, jangan berat-berat ya. Insya Allah nggak berat-berat. Berapa kali Allah menyebut kata kolbu di Quran? Nah, terpikir nggak? Berkali-kali, lebih dari 100 kali. Dan itu jumlah yang fantastis. Karena Allah tidak pernah menyebut kata sholat sebanyak itu, tidak pernah menyebut kata zakat, apalagi haji umroh sebanyak itu. Tapi kenapa para dai lebih banyak dakwah umroh daripada dakwah sholat khusyuk, dakwah kolbu? Silakan dakwah umroh tapi dengan kolbu. Silakan dakwah ziarah tapi dengan kolbu. Apapun amalnya bil qalb, dengan kolbu. Tapi yang banyak disebutkan di Quran itu kolbu berpenyakit. Artinya apa? Kebanyakan kolbu memang berpenyakit. Termasuk kolbu yang lagi bicara ini. Kolbu saya banyak penyakitnya. Masih ingat ada di surat Al-Hujurat ngomongin orang sama dengan apa? Makan bangkai orang hidup. Mending makan bangkai ikan mati enak. Campur sama tempoyak. Kata orang Jambi enak, kata orang Padang belum tentu. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau membicarakan orang sama dengan makan bangkai, bau nggak? Bau, jijiknya. Kalau antum menyimpan kebencian di sini, kalau dikeluarin itu sama dengan najis dibuang. Kok nyaman hidup ada najis di dalam badan? Saya mau tanya, kalau berangkat sholat, tiba-tiba ketika di jalan terkena najis di sarung, nyaman nggak? Kalau dibawa dipaksakan sholat, kepikiran nggak? Kita kepikiran. Dari awal takbir sampai assalamualaikum yang teringat bagian najis itu. Sudah mulai paham? Kalau masuk ke dalam masjid, masuk ke Baitullah, masuk ke dalam sholat, di kolbu ada satu noda saja. Antum biarkan kebencian kepada makhluk, berburuk sangka kepada makhluk, iri dengki kepada makhluk, merasa lebih alim, lebih suci dari seorang makhluk. Itu orang sholat, di badannya ada bau bangkai yang luar biasa. Maka ruhnya gelisah. Ketika sholat dia ingin segera cepat, ingin buru-buru. Disitulah sejarahnya, sejarah rohani, secara kronologis. Kenapa orang tidak tumanina, tidak bisa tenang? Kenapa? Ruhnya gelisah.
mandi pakai air apa? Comberan, kayak gitu. Bersih nggak? Nyaman nggak? Tambah kotor. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang bertambah tambah jauh. Dia sholat, habis sholat dia merasa, gua udah sholat, suci dah, ya. Udah soleh. Maka hati-hati berhijrah, hati-hati berguru. Al-isnad minad-din, berguru itu adalah kunci benar beragama. Kalau salah berguru, nanti salah cara beragamanya. Banyak kawan kita dulu teman ngopi, teman sarapan, ya sekarang nggak mau lagi ngopi. Kenapa? Cuma karena beda sarung sama celana jingkrang. Ya, ini fakta Pak. Ini pengalaman saya maksudnya. Nggak tahu kalau antum di sini. Sama. Loh kok ada orang bertambah ilmu agamanya, bertambah permusuhannya ke sesama mukmin? Aneh nggak? Terus gimana dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Iman di mana? Taruhnya di pakaian atau di kolbu? Apa di jenggot? Berarti yang jenggotnya paling banyak, imannya paling berat. Oh, itu. Dikit. Tapi kebanyakan orang Jambi nggak berjenggot. Cowok nggak sih? Pakai jenggot lah Pak, dikit. Gak usah malu, gak usah dengerin ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan risih. Dia belum tahu kalau cowok berjenggot itu gagah. Maaf ibu ya. Apabila kita masuk sholat, di kain ada kotoran, teringat terus. Jika di kolbu ada ingatan duniawi, nyantol nama makhluk di kolbu, masuk takbir, nama selain Allah belum dibuang, inilah yang mengganggu orang sampai akhir sholat. Jadi kalau ingin bertanya cara cepat khusyuk gimana? Cara cuma satu, taubat qalbiyah. Taubat qalbu. Taubatkan qalbumu. Karena yang dipandang Allah qalbu. Yang Allah pandang qalbu, berarti yang diterima apa? Qalbu. Allah tidak terima zahirnya. Maka mohon maaf, mau celana jingkrang ataupun pakai sarung, atau sarungnya pun dijingkrangkan, pakai serban, pakai gamis, pakai jubah, mohon maaf, jika kolbunya tidak merasa hina di hadapan Allah, jika di kolbunya masih ada nama-nama selain Allah, Allah cemburu dan tidak memandangnya. Pernah lihat, mohon maaf nih bapak-bapak, istri kita kalau cemburu gimana? Wajahnya dibuang nggak? Gitu ya, benar Bu ya. Sama Allah, jika sudah melihat ada nama selain namanya di dalam kolbu, dia akan berpaling. Dia akan berpaling. Kapan Allah mulai melirik? Jika di kolbu mulai menyebut namanya. Inilah makna ayat fazkuruni azkurkum. Sebut aku, pelan-pelan sebut namaku. Siapa namaku? Yang nurunin Quran siapa namanya? Yang nurunin Quran siapa namanya? Tuhan kita siapa namanya? Allah. Sebut namaku, aku akan sebut namamu. Itu terjemahan. Tapi kalau tafsir lain. Duluan mana yang menyebut? Makhluk apa khalik? Khalik apa makhluk? Duluan kita Pak Allah. Maka ciri-ciri kita disebut oleh Allah dengan kekodimannya, karena dia huwal awwal wal akhir, dialah yang maha awal. Ciri-ciri kita disebutnya, lisan ini mudah menyebutnya, qalbu wajilat qulubuhum, qalbu bergetar ketika memasukkan namanya. Pernah jatuh cinta Pak? Jangan sama cowok, sama cewek. Pernah disebut nama dia, pernah berdesir nggak? Dulu, sekarang udah enggak. Kalau iya,
mati kata orang Padang mati toga. Tahu ya? Mati rasul. Bukan, lalu berdiri mati. Kalau tiap hari kita berdesir, bisa jantungan, mati kita. Maka getaran kalbu diberikan awal kita jatuh cinta atau kita sedang rindu. Makanya kalau malam takbiran jauh dari kampung, nangis kan? Saya kira si bapak di samping saya nangis karena rindu kepada Allah dan Rasulullah. Saya tanya, yang tenang bapak. Si bapak, saya ingat kampung saya. Ya salah. Kirain dia ingat kepada Allah, ternyata ingat kampungnya. Tapi tidak salah, karena dia hanya diajarkan hari raya itu pulang kampung. Padahal hari raya itu pulangnya ruh kepada Allah. Makanya orang takbir, coba kalau kita takbir nyembelih, berarti menyembelih itu hari rayanya ruh yang ada di hewan itu. Dia senang sekali kalau yang menyembelihnya nyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Ruhnya senang dan ridha dan mengatakan, aku berpulang kepada yang mempunyai ruh. Makanya itu hewan-hewan ternak yang disembelih dengan nama Allah girang, Pak. Kita baca nama Allah yang kita baca saat hari raya. Itulah hari rayanya semua hewan, jika dia disembelih dengan nama Allah.